jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, apakah Anda adalah orang-orang yang berbahagia? Kalau kata lagu yang kita nyanyikan, orang yang berbahagia kalau kita menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang susah, yang sedang risau, yang sedang penat, orang-orang yang sedih, yang sedang mengerang. Kalau kita bisa jadi jawaban, bisa jadi penghibur bagi mereka, betapa bahagianya orang tersebut dipakai Tuhan menjadi alat-alat yang melayani dunia yang sedang membutuhkan penghiburan dan pertolongan. Mari sahabat Morning Grace, kita berdoa mengawali Morning Grace hari ini. Ya Tuhan, jadikan kami alat-Mu supaya dunia mendapatkan penghiburan, pertolongan, dan teladan kasih dalam segala hal, supaya dunia makin damai dan makin bahagia. Pakailah kami Tuhan semasa hidup kami, supaya boleh menjadi berkat buat dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, hidup memang ada di sekeliling banyak lingkungan yang tidak ideal. Banyak orang yang susah, bahkan mungkin kita sendiri susah. Ada banyak orang yang menderita, bahkan mungkin kita sendiri menderita. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, penghiburan, dan mungkin kita juga. Namun betapa bahagianya di tengah zaman seperti ini, kita menjadi generasi orang yang berharga di mata Tuhan. Menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kapan itu bisa terjadi? Ya kalau kita siap dipakai oleh Tuhan. Generasi yang bukan cuma menderita, tapi menjadi alat Tuhan di tengah penderitaan. Menghibur mereka yang menderita. Generasi yang tidak hanya mengalami kesulitan dan penderitaan, tapi generasi yang juga bisa menjadi teladan bagaimana hidup di tengah penderitaan, bahkan bisa melayani orang-orang yang menderita. Orang yang punya banyak pergumulan, tapi dia kuat, bahkan dia bisa menjadi suluh di tengah orang-orang lain yang mengalami pergumulan. Lah ini generasi yang hebat. Itu seperti apa? Ya seperti anak panah yang hebat di tangan sang pahlawan. Demikian dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Mari kita perhatikan ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dan dikasih Tuhan, di sini kita bicara tentang beberapa hal. Yang pertama tentang anak-anak panah yang memang siap untuk dipakai. Karena itu digambarkan anak panah di tabung sang pahlawan. Yang kedua, anak panah di tangan pahlawan. Jadi kita bicara soal pahlawan. Yang ketiga, anak-anak panah yang hebat, yang tidak membuat malu. Kenapa? Karena dia dibanggakan mencapai sasaran. Karena dia kebanggaan sang pahlawan. Yang pertama, kita bicara soal anak-anak panah yang hebat. Sebab memang panah diciptakan untuk mencapai sasaran. Panah diciptakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan orang yang
memakai pahlawan, memakai anak panah itu. Jadi anak panah itu kan diluncurkan pakai busur. Dan busur itu harus ada di tangan seorang ahli. Misalnya nih saya yang memakainya ya nggak ada gunanya. Walaupun anak panahnya hebat. Karena saya tidak bisa memanah. Tetapi kalau anak panah yang baik di tangan sang pahlawan. Wah, membuat anak panah itu begitu bahagia. Karena dia di tangan yang tepat akan mencapai sasaran yang diharapkan sang pahlawan. Nah, pertama kita bicara dulu soal anak panah yang hebat. Anak panah yang hebat, pertama dari bahannya harus baik. Kedua, batangnya harus diasah demikian rupa sehingga dia lurus dan betul-betul tidak ada hambatan ketika dia diluncurkan. Betul-betul lurus. Yang ketiga, anak panah hebat punya kepala panahnya itu yang harus kuat sehingga dia bisa menancap di tempat di mana dia diarahkan. Biasanya bisa terbuat dari besi atau dari timah atau batu atau bahan-bahan lain yang kuat. Yang terakhir, anak panah itu memiliki wing atau sayap untuk menjaga keseimbangan. Nah, kalau itu digambarkan tentang kita, seorang manusia atau pribadi, kita harus punya kualitas yang baik untuk bisa dipakai oleh Allah. Kita harus menjadi bagaikan batang yang lurus. Dan untuk itu anak panah harus dibersihkan, diluruskan, diamplas semacam itu ya. Dan menjadi batang yang lurus dan harus kuat itu kepala dari anak panah itu. Dari bahan yang hebat, yang kuat, yang tajam, yang bisa meluncur dengan baik. Dan juga punya sayap yang baik dari bulu unggas atau dari semacam kain. Sehingga dia bisa menjaga kestabilan anak panah. Nah, anak panah yang baik, maukah kita juga dipakai Tuhan bagaikan anak panah yang baik? Anak panah yang baik harus siap diolah, dibersihkan, dibuat kuat. Tuhan seringkali mengizinkan kesulitan, persoalan, hambatan, masalah, kekurangan, bahkan pergumulan menjadi cara Tuhan mengasah hidup kita sehingga kita siap. Kemudian juga anak panah yang baik harus taat. Lurus, tidak belok-belok supaya ketika dia diluncurkan tidak meleset tapi sampai sasaran. Ketaatan, lurus di hadapan Tuhan, lurus mengikuti firman Tuhan, bukan pribadi yang belat-belit, bukan pribadi yang menghalalkan segala cara, melainkan hidup yang lurus sesuai firman Tuhan. Nah, kalau kita semua mau demikian, kita bagaikan anak panah yang hebat. Namun jangan lupa, anak panah yang hebat harus di tangan yang tepat, yaitu sang pahlawan di ayat yang keempat. Siapa pahlawan yang tepat yang bisa mengarahkan kita ke arah yang baik? Tentu saja pahlawan yang hebat adalah Tuhan sendiri. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sebagai pahlawan yang hebat, yang tahu kemana dan bagaimana harus bertindak, yang membawa kemenangan. Tuhan mau memakai anak, bagaikan pahlawan tadi ya, mau memakai anak panah ke arah yang tepat untuk tujuan yang benar. Sebab anak panah yang baik kalau di tangan orang jahat juga jadi bahaya, tapi kalau di tangan pahlawan jadi hebat. Dan itu kalau kita mau ada di tangan Allah, dipakai Allah untuk sasaran dan hal yang baik, wah, kita akan menjadi orang-orang yang berharga di mata Allah. Jadi pertanyaannya adalah, maukah kita menyiapkan diri kita bagaikan anak panah yang baik? Yang kedua, maukah kita menyerahkan diri kita di tangan Allah? Biarlah tujuan Allah menjadi tujuan kita. Rencana Allah menjadi rencana kita. Apa yang Tuhan mau capai, menjadikan kita juga mau mencapai itu. Tuhan, pakailah aku seperti anak panah di tanganmu. Tuhan boleh arahkan kemana saja, biarlah saya menuju ke sana. Dan tentu saja kita harus berjuang mencapai sasaran yang tepat. Ya. Anak panah yang baik tidak meleset dari sasaran. Kalau dia sudah di tangan pahlawan yang hebat, ya harus melesat dan tidak patah di tengah jalan. Mari kita serahkan hidup kita tangan pahlawan itu. Yang ketiga, mari kita membuat bangga Tuhan. Membuat bangga semua orang di sekeliling kita dengan menjadi orang-orang yang tidak memalukan. Yang digambarkan di ayat yang ke Mazmur 107 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat
penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Di pintu gerbang kota-kota pada zaman dulu sering berkumpul orang-orang, di situ dibicarakan biasa tempat masyarakat berkumpul, dibahas ini dan itu, isu ini dan itu, dan betapa bahagianya ketika pembicaraan orang berbicara tentang berhasilnya anak-anak kita, hebatnya orang-orang percaya dan melakukan ini itu. Betapa membanggakannya orang-orang yang menjadi berkat di tengah dunia ini. Karena dia akan menjadi orang yang dibicarakan yang baik, menjadi kesaksian yang baik dan memberkati banyak orang. Nah, singkatnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita adalah bagikan orang-orang yang siap dipakai Tuhan seperti anak panah yang baik? Yang kedua, apakah kita mau meletakkan kehidupan kita di tangan Tuhan, Sang Pahlawan, Sang Pengarah kehidupan kita? Kemanapun Tuhan mengarahkan kita, apakah kita mau taat? Yang ketiga, apakah hidup kita memalukan Tuhan? Atau sebaliknya hidup kita memuliakan Tuhan? Orang yang memuliakan Tuhan kalau dia mengisi hidupnya seperti yang Tuhan mau, menjadi berkat di tengah dunia yang penuh dengan kekurangan dan masalah ini, menjadi teladan di tengah pergumulan, dan terus menjadi alat pengharapan, alat penghiburan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab dunia ini membutuhkan para anak-anak Tuhan supaya dunia ini berbahagia. Dan yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah kita juga di tengah situasi kehidupan semacam ini, kita juga mendidik anak-anak kita, anak-anak muda kita, supaya mereka siap menjadi anak-anak panah yang baik, berkualitas, yang siap dipakai oleh Tuhan untuk membangun generasi depan yang penuh harapan. Nah, mendidik anak-anak muda juga menjadi tugas kita, generasi yang lebih dewasa. Mari didik anak muda kita, dan kita yang masih muda, ayo bentuk diri kita supaya kita bagaikan tabung, bagaikan anak-anak panah yang mengisi penuh tabung panah Sang Pahlawan, supaya di tangan Tuhan ada banyak orang yang siap melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, panah-panah yang berkualitas. Nah, generasi muda dan kita semua, mari menjadikan diri kita orang-orang yang berbahagia dan yang berbahagia dan yang berharga di mata Tuhan. Siapa itu? Orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan kasih Allah di dunia ini. Apakah Anda mau dipakai Allah? Termasuk hari ini, jadikan hari bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hidup kami berguna di mata Tuhan. Karena kami berharga bagi Allah. Dan kami mau dipakai Allah. Dan untuk itu Tuhan boleh memperbaiki sifat watak kami. Tuhan boleh meluruskan apa yang bengkok dari diri kami. Tuhan boleh melakukan apa saja dalam hidup kami. Bahkan kami mau dan memohon, arahkan kami Tuhan ke arah yang tepat sebagaimana Tuhan mau mengarahkan kami. Supaya hidup kami jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhanlah Sang Pahlawan kehidupan yang dipuji dan dimuliakan. Dan jadikan kami anak-anak panah yang berharga di tangan-Mu. Amin. Mari sahabat Pondok Grace, kita datang ke tengah dunia ini dan jadi berkat buat dunia. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap,